Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Triwahyudi, NIM F1C220002. Di sini saya menjadi perwakilan dari kelompok 3 Agama 2 akan menjelaskan tentang pembahasan dari kelompok kami, yaitu Islam, Teknologi, Seni, dan Budaya. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri, M. Triwahyudi, yang kedua Sylvia Gliani, yang ketiga Yulanda Rahmadiah, dan yang keempat Nur Afrinda. Selanjutnya di sini adapun latar belakang kami mengambil judul makalah kelompok kami, yaitu adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi diartikan sebagai metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan keseluruhan, sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelengkapan dan kenyamanan hidup manusia. Berdasarkan pengertian ini dapat kita pahami bahwa teknologi adalah ilmu terapan yang menekankan pada penerapan sains yang memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Selanjutnya adapun rumusan masalah dari makalah ini, yaitu pertama, bagaimana pandangan Islam terhadap kemajuan teknologi. Yang kedua, apa hubungan antara Islam dengan seni. Dan yang ketiga, apa hubungan antara Islam dengan budaya. Tak lupa pula tujuan penulisan kelompok ini, tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap kemajuan teknologi. Yang kedua, untuk mengetahui apa hubungan antara Islam dengan seni. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa hubungan antara Islam dengan budaya. Selanjutnya kita masuki pokok pembahasan yang pertama, yaitu adalah Islam dan kemajuan teknologi. Menurut Nurkolis Majid, kelebihan masyarakat Islam tempo dulu yang lebih menonjol sebetulnya adalah bidang teknologi. Dengan kata lain, Islam adalah potensi besar untuk mengembangkan iptek, disebabkan oleh pondasi Islam yang melandasi ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini. Maka sampai saat ini banyak sekali istilah-istilah teknis dalam iptek modern di barat yang berasal dari bahasa Islam, yaitu khususnya bahasa Arab. Dalam bidang iptek, pengaruh tersebut dapat dilihat dalam penggunaan istilah-istilah teknis seperti arsemeri, yang di dalam Islamnya ada alkimia atau ilmu kimia, alkohol dari alkohol, al-cofel dari kata al-kubbah atau kubah, algebra dari kata al-jabr, wal musawah al-jabar, algoritm dari kata al-khawarizmi karena sejarah sarjana Islam ini yang menemukannya. Kemudian adapun istilah Inggris, pinjaman bahasa Arab atau Persia seperti coffee dari kahfa atau kopi, sofa dari sufa atau sofa, dan sebagainya. Dari dampak-dampak positif yang telah banyak kita ketahui, tidak terlepas dari dampak negatif. Dampak negatif yang begitu besar tidak kalah besarnya dengan dampak positif, karena kehadiran iptek ini mengakibatkan pengangguran besar lantaran pekerjaan yang selama ini dikerjakan secara manual dengan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin komputer seperti robot dan lain sebagainya yang lebih canggih tentunya. Selain itu, masalah lainnya adalah bahwa teknologi yang menggantikan pekerjaan manusia adalah benda mati yang tidak bermoral dan tidak berperasaan. Pokok pembahasan yang kedua adalah Islam dan seni budaya. Menurut pendapat Melville Edward B. Taylor mengatakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. Di dalamnya terdapat pengetahuan atau pemikiran, kepercayaan atau religi, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang dicapai seseorang sebagai anggota masyarakat. Ingat bahwa seni adalah ekspresi artistik, estetik yang melekat pada setiap manusia, tetapi seni dalam Islam dibatasi oleh hal-hal yang tidak melanggar agama. Tujuannya tentu agar seni menjadi benar-benar berseni dengan keindahan iman.
Sebagai contoh, dalam Islam ada larangan atau pantangan untuk menggambar makhluk bernyawa. Terlebih tokoh-tokoh suci seperti Nabi Muhammad SAW, apalagi menggambar Tuhan. Selain itu, kita tidak diperbolehkan menggambar seperti manusia ataupun tumbuh-tumbuhan dan hewan. Karena itu termasuk makhluk-makhluk yang bernyawa. Kebudayaan Islam sebetulnya terbentuk dari dua arah. Yang pertama, kebudayaan Islam mulanya adalah hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa, karya manusia yang kemudian mendapatkan justifikasi dan nilai-nilai tambahan berikut aturan yang benar dari Islam. Kedua, konsep-konsep dasar Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW mendapat pengembangan sepanjang perjalanan sejarah umat Islam. Maka unsur-unsur budaya asing seringkali secara sengaja atau tidak sengaja ikut menyertai pemahaman umat Islam terhadap agamanya. Di sini kita dapat melihat gambar dari bermacam-macam seni dalam Islam atau seni yang tidak ada atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Yang diperbolehkan dalam Islam adalah seni arsitektur. Di sini dapat kita lihat bahwasannya seni arsitektur pada masjid atau arsitektur juga merujuk pada hasil-hasil proses perancangan tersebut. Dan gambar kedua adalah gambar perempuan. Di sini adalah Islam tidak memperbolehkannya karena gambar ini menggambarkan seseorang makhluk yang bernyawa. Kemudian yang gambar ketiga adalah seni kaligrafi. Dalam Islam diperbolehkan karena khusus kaligrafi yang baik dan sesuai dengan Islam adalah seni kaligrafi yang isinya mengambil ayat-ayat Al-Quran. Nah, dari pembahasan singkat tadi, maka dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya teknologi adalah ilmu terapan yang menekankan pada penerapan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. Di dalamnya terdapat pengetahuan atau pemikiran, kepercayaan atau religi, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan seni adalah ekspresi artistik, estetik yang melekat pada setiap manusia. Itulah tadi mungkin pembahasan tentang judul dari kelompok kami yang berjudul Islam, Teknologi, Seni, dan Budaya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang menyinggung hati pendengar atau penonton. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.